Bapak Ibu sekalian sungguh sangat saya hormati. Yang pertama, saya mengajak panjenengan untuk selalu tajdidun niat. Tajdidun niat itu artinya selalu memperbarui niat kita. Kita dulu ketika di kampung yang maaf belum memiliki NIP, kemudian berniat untuk mengabdi kepada negara. Dan ketika itu kalau ada tes wawancara kita ditanya, apakah siap dengan gaji dan kesejahteraan segitu? Saya yakin Bapak Ibu sekalian mesti ngomong siap. Tapi faktanya ketika niat itu tidak diikrarkan kembali, niat itu tidak ditajdidkan kembali, niat kita itu akan luntur. Yang tadinya ketika honorer belum menjadi PNS itu ikhlasnya luar biasa, dan saya sumpah sampai mati Pak, pekerjaan saya nggak akan turun seperti saya sebelum menjadi PNS. Tapi biasanya orang kayak saya ini ketika honorer itu rajinnya luar biasa, tapi ketika menjadi PNS karena dianggap sudah zona aman, maka kemudian rajinnya agak turun. Saya itu biasanya begitu. Sehingga kita harus selalu tajdidun niat, memperbarui niat kita di sini itu untuk apa gitu loh. Biyen nalikane durung dadi PNS itu pekerjaan kita kayak apa? Dikongkon nyapu sak waya-waya ya gelem, dikongkon jogo sewaktu-waktu ya gelem. Tapi nalikane dadi PNS, apakah niat kita sama dengan ketika sebelum kita menjadi PNS? Maka ketiga kali saya cerita tajdidun niat, bukan tajdidun nikah nggih. Kalau tajdidun nikah kan memperbarui nikah. Ini tajdidun niat. Jadi niat kita terus di-upgrade terus. Aku biyen mlebu ning balai ku niate apa gitu. Jarine niat mengabdi, tapi kok nek KJM selisih 1.000 kok tukaran, nek kere-keran ndak karu-karuan. Jari aku biyen niat mengabdi, jari aku biyen niat berbuat baik untuk negara. Maka niatnya ditoto terus. Karena itu maka saya ngajak panjenengan tajdidun niat. Niat itu dianyari terus. Hakikat saya di balai ini ngapain sih? Katanya saya itu berbakti untuk negara. Lah bakti saya itu di mana pada negara ini gitu loh. Wong saya itu ya kok sik levelnya koyok tawon. Jamaah 7.04. Jam 7 datang ngentup, kemudian kosong, jam 4 datang ngentup lagi. Jadi jamaah 7.04. Lah kontribusi kita kepada negara koyok niate itu loh mana? Maka sekali lagi berkali-kali saya ngomong yang pertama tajdidun niat. Ayo dianyari terus niat kita itu. Ya Allah, aku biyen di hadapan penguji bersumpah untuk memberikan pekerjaan yang terbaik. Bareng wis diterima kok dadi karepe dhewe saya itu. Niate dibalekno meneh. Yang kedua kita itu tajdidun niat, berniat untuk ibadah di sini itu. Lah wong saya itu niat ibadah kok gegeran karo konco. Endi diterima ibadahku kalau saya bertengkar dengan kawan. Wong saya itu ibadah kok bertengkar. Maka niatnya ditoto. Saya di sini itu golek maisa. Maisa itu apa yang saya terima, saya suapkan kepada anak putra-putri saya. Saya caoskan kepada istri tercinta. Lalu aku golek iki ngeroyok nggone konco. Konco iku gak ridho. Pimpinan kuatiye loro karena kita sendiri yang mencari nggak bener. Sing tak jejelno putra putri kita itu opo halal. Yang kita belanjakan kepada suami istri tercinta itu opo halal. Sehingga barang siapa yang ketika mencari itu mencederai rasa saudaranya, yakinlah Allah ora sare. Berbagai cara Allah itu akan mengembalikan apa yang kita ambil dari hal yang tidak halal itu. Maka ojo kaget iso bangun papi tiba suamine selingkuh akhirnya omahe kadol. Maka kita harus berhati-hati karena kita di sini itu beribadah. Ayo ditoto niat kita. Kita di balik diklat iki lha opo sih kita itu. Karena kita beribadah, kita harus sadar apa yang kita terima dengan apa yang kita berikan. Apa aku ki pantes terima tunjangan segitu nek nduk kene ku teko kemudian sari bubuk begitu. Apa ridho Gusti Allah aku dibayar tukin sakmono gedene kok aku nang kene gak ono manfaate apa-apa, kemudian nek ditagih penggaweane sing nagih diamu-amu gitu. Apa kita itu pantas nerima barang sakmono kae, terus kemudian dikongkon gawe SKP, kabeh dikabyuki kabeh. Sehingga artinya kalau kita itu sadar bahwa niat kita itu ibadah, maka sak obah, sak langkah, sak tingkah, wicara
wirogo, wiromo dengan kawan. Kita harus sadar, saya itu ibadah. Kayak Nabi itu loh, ojo ada ngamuk-ngamuk aku, ini so imun, aku ki poso. Lah jenengan juga begitu, lek direridu konco di balai ini jenengan, aku ndek ini ki ibadah, ojo tukaran karo kon. Aku ki ibadah. Lek ono konco yang ngamuk-ngamuk, sampean ngelingno ya gampang. Mbak, sampean nek bali diklat ki ibadah, Mbak. Olah apa kok nyulek-nyulek aku? Olah apa kok ngamuk-ngamuk aku? Sampean ibadah, aku ibadah. Saya abdinya pangeran sing golek urip ndek kene, wasilahe bali diklat, sampean yo ngono. Ayo salaman, padha-padha ibadah. Ojo tukaran. Ojo ngerasa bener dhewe. Kabeh iki niat wong ibadah. Yang kedua, setelah saya mengajak diri saya untuk tajdidun niyah, yang kedua saya untuk diri saya sendiri mengajak taskurun nikmah. Mensyukuri nikmat yang kita terima. Kurang apa kita itu ya Allah gitu. Jadi pegawai ya wis oleh gaji, PDWK ya oleh honor. Maka ayo mensyukuri nikmat yang kita terima. Jangan tak bilangin ya Bu, tetangga saya itu rumahnya 3 Bu, ketendang COVID, rumahnya habis didol. Jenengan ono COVID yo tetep nggih napa nggih? Maka nek gak syukur kecuali balik diklat, ya Allah saya mohon maaf nih agak kasar ngomong, dolim kita itu. Kita itu loh, wis gak ono karyae, sik dihargai, dikai pensiun. Mula dolim, saya ngomong 2 kali. Panjenengan lek gak gede syukure berada bekerja di tempat bersama-sama saya ini. Coba, kalau kita itu sadar kita bisa umroh karena kita bernaung di balik diklat. Kita bisa nyekolah anak neng kedokteran sehingga kita jadi terhormat. Itu karena berada di balai diklat ini. Balai diklat tidak menjadikan panjenengan milioner, tapi yakinlah orang yang tidak bekerja di balai diklat itu banyak yang berada di bawah kita kesejahteraannya. Belum lagi penghargaan. Maka saya ingat dengan Ananda tadi yang membaca ayat Al-Baqarah, ada yang saya dengar tadi itu. Terus untuk apa, kalau saya terjemahkan bebas, untuk apa kamu mengajak orang itu, wong dirimu sendiri engkau lalaikan? Jadi kita itu diklat kemana-mana, ngajari wong ASN yang baik, supaya kita memberikan pelayanan yang prima, tapi kita kadang-kadang noto awake dhewe durung entos gitu. Dan Allah itu masih sayang dengan kita. Jelek-jelek kita ditutupi semua. Andikan weruh wong jaba ku asline kita, wong jaba yo gabre melihat kita. Alah gak ono bedane. Untungnya Gusti Allah itu memberikan orang melihat itu jangkauannya terbatas. Kalau orang luar jelok jerone rumah kita, kemudian ada yang kurang. Wong jopo sudah nyaprut delok kita, jadi buratan jepaprut. Wong jarene ZI tapi kok yo ngono, jarene BBBK kok yo ngono gitu. Mula Gusti Allah welas dengan kita, kabeh kekurangan kita sik ditutupi karo Gusti Allah. Lah itu semua sudah dibuka, kita itu betul-betul malu. Ternyata gak ono bedane sing didik ambek sing dididik. Gak ono bedane sing mengarahkan dengan yang diarahkan. Maka sekali lagi ayo bersyukur yang luar biasa. Dan saya sampaikan kepada panjenengan kalau bekerja ojo ndelok penggawane konco, deloken penggawane dhewe gitu. Kalau kita ndelok penggawane konco, akhirnya tidak sempat melihat pekerjaannya sendiri. Lo enak kuwi, enak kae begitu. Padahal enaknya menurut jenengan dilihat temannya juga enak panjenengan karena urip sawang sinawang. Ono sing dunyane akeh ketendang loro gak mari-mari. Duwe sak pirang-pirang tapi dadi ATM dokter karena loroe gak mari-mari. Ono sing gak duwe-duwe, omahe biasa-biasa tapi sehate gak lumrah, mangan sambel sak cowek karo bojone ya lezate luar biasa. Sehingga kita itu memiliki kekurangan, saya juga memiliki kekurangan, panjenengan juga memiliki kekurangan. Maka jangan dilihat kekurangan di antara teman kita. Kalau kita itu asik melihat kekurangan teman kita, kita lupa dengan kekurangan diri sendiri. Padahal wong gak iso ndelok jitoke, kita itu punya kekurangan. Kita itu baik karena kekurangan kita tutupi. Tapi kalau semua sudah pada terbuka, semua akan saling malu di antara kita. Maka jangan cari jumlahnya, meskipun di depan saya ini doktornya matematika, S2-nya matematika, S1-nya matematika. Dan beliau itu kalau jadi dosen besok profesor matematika, Pak Dr. Japar ini. Tapi jangan kemudian hidup itu semua di matematika. Hidup itu ada berkahnya. Ada yang nyambut gawe ini honorer, tapi ini yo cukup. Ono sing wedok pegawai negeri, sing lanang pegawai negeri, yo montang-manting. Bahwa yakinlah berkah itu ada, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian
Berikutnya kita harus tahsinut ta'ah. Karena kita melihat bahwa kita itu dimuliakan Gusti Allah, kita harus bersyukur. Berikutnya tahsinut ta'ah, memperbaiki taat kita, Bapak Ibu sekalian. Kita terus taat, ya Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita itu kan dianggap biasa-biasa. Saudara sekalian, ada tetangga saya itu menjadi imam. Itu kalau kedahuluan jamaah, dia itu mau sholat, dia balik pulang. Saya bilang, ya Allah, le iso saya ini sholat, le iso, ojo didateno imam saya itu. Berat-beratnya wong imami sembahyang. Wong sakmene kae kemudian diajak sowan Gusti Allah, imam yang ajak sowan itu. Mula ono kurangi jamaah, ono kurang sempurnai jamaah. Imam iku idealnya nutupi kekurangan jamaah. Gak gampang-gampang dari imam itu. Dan imam itu jangan didefinisikan sempit. Ojo imam itu identik dengan di musola, di masjid. Di kantor ini ada imamnya. Mula pimpinan sing apik dadi kepala itu wedi, Bapak Ibu sekalian. Wedi. Yang pertama wedinya apa? Kesalahan anak buah itu sing nanggung kepala. Mula saya kalau ngomong dengan orang-orang, mengkritik pimpinan, misalkan bukan saya, lho iku ngene lak wis to, wong ngene kok gak iso. Lho iku munggo sampean sing duduk pimpinan. Tapi lek pimpinan ngomong, jare wong Jawa sabdo pandita ratu tan kono wola-wali. Imam iku nek ngomong, iku dadi undang-undang. Mula seorang imam itu harus diam meskipun dianggap goblok. Seorang imam itu dianggap lemot, harus diam. Karena aku kena angger ngomong, terus iku dieloki wong. Iku kok kesalahane wong, iku aku sing nanggung. Misalkan kalau di sini kemudian Mas Mukhlas, Hadi Mukhlas ngomong, "Meni prai rek, prai, gak apa-apa." Tapi kalau saya ngomong toh, besok libur ya libur, gak ngantor kabeh sak kantor ini. Karena pimpinan itu sabdo pandita ratu. Mula kita harus tahsinut ta'ah, terus memperbaiki ketaatan kita. Dan yakin lagi kalau saya ngomong rodok sedikit, orang Jawa Timur rodok lincip sedikit, abot mimpin wong akeh itu. Saya itu dosa ketika panjenengan suaminya sakit, terus kemudian saya paksa jenengan sing tanpa hak manusiawi, hak adaminya, saya itu dosa. Ya Allah, wong iku bojone loro. Saya harus tahu itu, Pak. Maka saya berkali-kali ngomong, jangan boleh jadi imam ngunabut sanggane. Dan di kantor ini juga ada imamnya. Mula imam itu, seorang imam di kantor, nama lain kepala, itu nanggung lahir batin dunia akhirat sampean, Pak. Saya ini, Pak. Saya ini nanggung lahir batin dunia akhirat sampean saya ini. Kalau saya kemudian dolim dengan panjenengan, saya dipertaruhkan di akhirat besok, Pak. Kamu mimpin, kamu nggak melihat matamu toh, anak buahmu itu nggak cukup itu, dolim kamu pada anak buahmu. Dunia akhirat, Pak, saya itu mempertanggungan jenengan, Pak. Hanya orang yang sekuler, Pak, dianggap mimpin itu dunia toh. Saya itu dunia akhirat, Pak. Kalau saya dikatakan nggak adil, terus jenengan sakit hati, saya itu dosa pada panjenengan, Pak. Maka saya ketemu jenengan, saya mesti mohon maaf ya, Pak, saya salah, mohon maaf, Pak, saya salah. Tapi apa yang saya lakukan itu kadang-kadang karena saya bingungnya untuk betul-betul meratakan adil seadil-adilnya. Saya nggak bisa karena saya manusia. Maka saya setiap ketemu mohon maaf ya Pak gitu. Sebenarnya saya kepingin adil seadil-adilnya sesuai keinginan panjenengan. Tapi yopo iso karena keinginan panjenengan macam-macam dan kemampuan saya terbatas sehingga abot Pak orang menjadi imam itu. Berikutnya setelah saya ngomong tahsinut ta'ah, kemudian yang terakhir adalah tamlihut taubat. Tamlih itu sibuk. Uang nek wis seru, kita itu dikei kesejahteraan luar biasa. Kemudian kita bareng-bareng nyambut gawe, dan nyambut gawe itu ibadah. Karena ibadah itu dipertanggungjawabkan, maka yang terakhir penutup adalah kita itu tamlihut taubah. Kita itu sibuk untuk bertaubat pada Allah. Ya Allah, Gusti, panjenengan sepuro Gusti, dosa kula niki saya itu dikasih bayaran cukup, kok saya bekerja kayak begini. Duh Gusti, saya itu dikasih tunjangan sebagai kepala, kok saya marah-marah Gusti, dosa kula Gusti.
Lah karena saya jadi kepala itu Gusti, maka saya harus belajar jenis wong itu macam-macam. Maka jenengan titeni, saya tidak pernah memarahi panjenengan di hadapan orang banyak karena sadar bahwa saya itu dihadapkan dengan sebuah posisi dan kondisi seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah tamlihut taubat, terus sibuk bertaubat sepurane Gusti. Mungkin orang-orang itu nggak nurut karena saya masih banyak maksiat Gusti, sehingga orang-orang itu banyak nggak nurut saya. Wong saya itu kalau nggak banyak maksiat mesti nurut, wong saya itu ngajak baik-baik kok. Mungkin karena dosa saya Gusti, sehingga teman-teman itu banyak yang membantah saya. Mungkin karena saya itu jarkoni Gusti, iso ngujar gak iso ngelakoni. Atau mungkin karena saya itu terlalu menyandarkan hidup saya pada institusi Gusti, sehingga teman-teman saya nggak ikhlas melihat saya. Yang lain disuruh biaya hidup sendiri, kok sampean hidup untuk dihidupi institusi. Maafkan saya Gusti. Maka yang terakhir tamlihut taubah, kita terus bertaubat supaya yang kita terima itu halal dan anak keturunan kita itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Kalau tidak, maka akan menjadi beban keluarga dan beban negara. Sekali lagi, yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa tidak ada hasrat saya untuk memarahi panjenengan. Saya justru memohon maaf dan maafkan kesalahan saya selama bersama panjenengan. Tidak ada person itu yang sempurna. Saya berterima kasih kepada panjenengan semua. Panjenengan semua orang yang sangat berjasa untuk lembaga ini. Karena tanpa panjenengan kita tidak bisa ZI, tidak bisa WBBK, dan kantor kita tidak bisa tertata dengan baik. Karena panjenengan berjasa untuk saya dan untuk lembaga. Tapi satu permohonan supaya kita harmonis di antara kita. Panjenengan orang yang sangat berjasa, tapi satu permintaan saya di antara kita, termasuk saya dan panjenengan, jangan merasa yang paling berjasa. Karena dengan merasa paling berjasa itu membangun disharmoni di antara kita. Bapak Ibu sekalian, saya yakin panjenengan orang yang paling baik di sini, orang yang berbuat baik. Tapi saya mohon satu, saudara jenengan jangan merasa yang paling baik. Ketika panjenengan merasa paling baik, nanti itu mendiskreditkan yang lain, karena panjenengan tahu ketika orang dianggap tidak baik itu membangun ketidakbaikan di antara kita. Bapak Ibu sekalian, panjenengan adalah orang-orang yang pintar. Saya sangat bangga dengan panjenengan. Kalau panjenengan nggak orang pintar, nggak mungkin diundang oleh kabupaten-kabupaten, madrasah-madrasah. Tapi satu permohonan saya, saudara jangan merasa yang paling pintar. Karena dengan ada yang merasa paling pintar itu menganggap yang lain bodoh, dan orang yang didestruktifkan dalam kondisi bodoh itu membangun disharmoni di antara kita. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.